Oke, shalom. Tuhan memberkatimu. Ikut di Revival Kasih itu adalah kode akses untuk menerima berkat Tuhan, ya. Kita mau terima pertama mana dulu? Sukacita dulu kah? Damai dulu. Coba. Untuk dalam hidup kita sukacita dulu kah? Damai dulu. Ya. Pertama antara dua ini mana yang dulu? Damai. Damai. Nanti damai dulu, kita bersukacita mencari Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita tidak boleh ada sukacita, joy, kalau tidak ada damai. Jadi mesti ingat ini. Pertama-tama kita cari damai. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Kita damai itu paling penting. Kalau kita tidak damai, tidak tenang, pikiran kita lagi kacau, kita tidak boleh buat apa-apa kerja. Betul, tengah memandu, tengah masak, tengah apa saja. Kalau tidak damai, hati kacau, siap. Jangan dekat-dekat, jangan bising-bising dekat-dekat, nanti kena marah. Jadi pertama, itulah saya katakan, Shalom. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap saudara yang ada damai, menerima bukan saja sukacita, tapi berkat package yang penuh, a full package blessing dicurahkan ke atas setiap saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah. Haleluya. Yang mau terima Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, untuk ini saya minta lampu di sana dipadam karena kita akan melihat gambar yang di depan. Oke. Sekali lagi sebelum itu saya mau menyambut selamat datang kepada saudara-saudari yang pertama kali bersama-sama dengan kita. Ada yang pertama kali kah yang ya coba bangkit berdiri, dan yang belum dekat-dekat tolong jabat tangan dengan mereka. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Oke, beginilah. Revival Kasih adalah family. Ya. Family, saya betul-betul katakan ini. Banyak gereja katakan family, tapi tidak ada family. Ya. Saya tidak mengerti apa arti family. Ya. Saya tidak paham itu family. Karena dari kecil ibu bapak saya sudah pisah. Ya. Ibu bapak saya pisah, saya tidak paham apa arti, saya tidak melihat hubungan bapak dan ibu saya. Saya tidak dapat mengerti sehingga saya bukan saja pisah dengan bapak saya, sehingga dia meninggal, saya tidak kenal muka dia. Saya dibesarkan oleh ibu saya, kemudian anti saya, kemudian saudara-saudara saya sana sini ting tong. Saya tidak tahu apa itu family. Ya. Apabila saya besar, saya pun pisah dengan adik-adik, abang dan adik-adik saya sendiri-sendiri. Saya langsung tidak ada gambaran apa itu family. Saya ketika besar, saya lihat family itu ketika saya nampak family orang. Dan saya kata Tuhan, saya mau ada seperti itu. Saya zero. Dan saya berusaha mencari keluarga, arti sebenar keluarga itu. Dan sampai sekarang saya menemukan, kalau saya katakan family, daripada orang kosong tidak tahu apa itu family, sekarang saya tahu family itu di dalam Tuhan dan di dalam keluarga kita. Kasih saya itu sangat-sangat melekat. Ya, saya sungguh menghayati, saya sangat-sangat menghargai apa itu family, karena saya tidak ada family. Ketika saudara tidak punya apa-apa, tidak ada sesuatu, ketika saudara mendapatkannya, baru saudara menghargai. Ya, kita tidak pernah menghargai kaki kita. Satu ini, kecuali kalau dia hilang. Kan, janganlah coba. Hargailah apa yang kamu ada.
Jangan tunggu dia tidak ada baru dihargai. Paham? Hargailah matamu, hargailah gigimu, hargailah hidungmu walaupun tidak mancung. Hargailah dia. Daripada lubang saja kan macam itu yang makanan halal itu. Nah, hargailah telinga, hargailah orang yang terdekat, hargailah suami walaupun tidak sempurna, hargailah istrimu walaupun dia tidak cantik seperti yang lain. Ya, siapa suruh kau pilih dia? Hargailah, sudah ini bukan beli barang, boleh dikembalikan. Sekali sebelum kawin yang bujang buka mata bulat-bulat, besar-besar. Sudah kawin jangan lagi kau mau tengok sana sini. Ya, mau kena tempeleng nanti itu. Hargai. Nah, di belakang saya ini ada gambar. Gambar ini adalah apa ini? Botol. Tuhan Yesus biasa mengajar menggunakan ilustrasi. Bagi orang lihat ini, ya buat apa lah ini pasal botol-botol ini? Buat recycle saja, orang kutip-kutip botol dijual. Tetapi tahukah kamu, tujuan saya perlihatkan botol ini adalah setiap saudara dan saya. Botol ini adalah saudara dan saya. Ikut size botol masing-masing. Ya, size di dalam kita bukan size kurus, tinggi, gemuk, bukan. Size di dalam hati kita, size visi kita, size pendidikan kita. Kita mau belajar, walaupun sekarang tidak pergi sekolah lagi, tapi terus mau belajar. Sekarang tekan saja Google, boleh belajar. Apa yang kau mau tahu, kau tekan saja. Ya, mau belajar itu akan membentuk memperbesarkan size di dalam kita. Ya, ada yang botol besar, ada yang botol kecil. Kenapa ini sangat diperlukan? Ini adalah untuk diisi minyak. Bagi kita itu, sebagaimana kita lapar dan haus akan Tuhan, semakin itulah kita diisi. Kalau kita rindu mencari Tuhan, Tuhan saya mau kuasa-Mu Tuhan, saya mau mengalami kuasa-Mu Tuhan, kau dapat kuasa Tuhan. Saya mau minta petunjuk Tuhan, saya sudah tidak tahu mau buat apa ini. Betul-betul Tuhan akan berikan. Kalau jangan pernah ada di dalam hati kita yang sentiasa dua hati, berbelah hati. Ya, seperti pepatah Cina mengatakan, kalau mau buat betul-betul. Kalau kau buat separuh-separuh, bagus, jangan buat. Betul kan? Kalau separuh-separuh kita buat, memang tidak jadi punya. Karena maju mundur. Kalau kau sudah buat keputusan, pikir dulu apa yang kita mau buat. Sudah kita tahu itu betul-betul daripada Tuhan. Kedua, itu untuk kebaikan keluarga kita. Dan buat persiapan itu semua. Dan all out, kita akan buat itu. Dengan kenapa lah kalau tidak tidur. Kerja keras, lakukan itu. Seperti Brother Victor, dia jadi Superman, panjat sana panjat sini. Ya. Dia buat Sharon, Joel, siapa sih yang ada usaha. Kita belajar serius dalam hidup. Kalau kita sentiasa dua-dua hati, maju mundur, saya minta maaf, beritahu apapun kau lakukan tidak berhasil. Di dalam pelayanan pun, kalau hanya dia buat untuk suka-suka hati saja, untuk gaji saja, untuk mau dapat gelar itu saja, bagus. Cari kerja lain lah. Karena satu, dia tidak memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau separuh-separuh daripada kita. Kalau kita berilah. Itu sebabnya ketika kita diletakkan korban persembahan di atas mezbah itu diikat seluruhnya. Bukan kepala saja, bukan ekor saja, tapi satu tubuh. Demikian juga seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Coba saya mau tanya kamu, siapa di sini yang biasa? Oke, Brother Victor. Kalau ada orang beri separuh-separuh kepada awak, tidak lengkap. Dia beri separuh saja. Dia kasih awak hadiah kasut, tapi sebelah saja.
Ini kaset mahal tau. Tengok dia punya jenama buatan mana. Nah, tapi satu saja. Coba. Kasut, memang kasut kan. Tapi biasa kasut dua. Kecuali tidak ada kaki sebelah lah. Apa saja, terutama kalau kasih sayang, kalau cinta, kalau dia berikan saya mengasihi, ya. Siapapun di sini, orang yang masih bujang di sini, kalau ada bercinta-cinta sekatanya I love you. Separuh. Wah. Saya mengasihi kau dengan separuh hatiku. Mungkin separuh gimana? Ini untuk standby. Untuk yang lain, mana tahu ada yang lebih cantik, udah payahlah. Kalau kita tidak mau menerima yang separuh-separuh, adil bukan? Tuhan pun tidak mau terima yang separuh-separuh. Saya pegang ini. Kalau saya sendiri juga mau seluruhnya daripada istri saya, bukan saja hanya tubuhnya, tapi hatinya, seluruh, demikian juga Tuhan. Bukan hanya mau tubuh kita saja, tetapi dia mau juga hati kita, roh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulai hari ini kita mesti pegang prinsip ini. Kita mesti melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita untuk Tuhan. Walaupun kecil-kecil saja, walaupun menyapu, kita buat untuk Tuhan. Mesti kita buat dengan satu, ada damai, kedua ada sukacita. Kalau kita buat dengan bersungut-sungut, tidak ada damai, tidak ada sukacita, apapun kita buat, marka penuh 100, kau hanya dapat satu saja, ada muka. Oke, jangan bersungut-sungut. Apabila kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan bersungut-sungut, karena tolak marka. Oke, kamu paham sudah? Jadi kembali kepada botol-botol ini, kamu di mana? Size kamu di mana? Ini bukan size tubuh badan, tapi ini adalah size rasa haus, lapar di dalam hatimu mencari Tuhan. Orang yang itu sebabnya ada orang baru, ya. Tapi karena dia haus, lapar, mencari Tuhan. Itulah firman Tuhan katakan, ada yang terdahulu akan terkemudian. Ada yang terkemudian akan terdahulu. Kenapa? Kalau yang terdahulu lah. Kalau yang tua lah. Kalau yang lama lah. Tapi Tuhan prinsip ini, hukum ini Tuhan tidak boleh dipakai di dalam Tuhan. Bukan soal lama, bukan soal tua, bukan soal kau lama sudah Kristen, bukan soal berapa kita tahu firman Tuhan, bukan soal kita pandai ada karunia, banyak karunia. Soalnya di sini ialah orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatannya. Dia cari Tuhan. Seperti orang yang ada dua orang berdoa di bait Allah. Satu imam, kamu masih ingat ini? Satu pemungut cukai. Wah Tuhan, saya berdoa satu minggu berapa kali dia berpuasa? Coba siapa yang pakai Alkitab? Aku berpuasa berapa? 5 kali. Ya jadilah imanmu. Ya 5 kali. Luar biasa itu. Kita 1 tahun pun tidak tahu berapa kali puasa. Ini imam. Kemudian aku melakukan yang baik sebagai seorang imam, tapi masih oke doanya di sana. Tapi katanya aku tidak seperti orang ini, pendosa pemungut cukai ini. Di sana ada sudah tanda tanya. Kemudian kita dengar pula di dalam Alkitab mengatakan orang yang berdosa pemungut cukai. Kalau di sini pemungut cukai tidak terlalu rendah lah, yang punya kelas. Tapi kalau dulu pemungut cukai itu seperti alung. Yang orang yang jahat, yang kalau patut diminta begini, ada lagi bunganya, ada lagi bayaran sampingannya, itu ini, ujung-ujung menjadi besar. Kemudian pemungut cukai ini berdoa, Tuhan, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tahu apa yang saya lakukan, saya berdosa Tuhan. Ampunilah saya. Mereka berdua menghadap Tuhan. Ada dua posisi yang tidak sama. Satu ini imam, seorang yang tahu firman Tuhan, kehidupannya baik, seorang yang pendosa. Kalau ikut yang imam ini langsung, tidak payah scan, masuk, sehat.
Tapi orang yang berdosa sepatutnya kena tolak. Ini firman Tuhan mau mengajar kita prinsip, bukan semestinya orang baik. Dan bukan itu langsung masuk, bukan semestinya orang yang jahat itu ditolak terus. Kamu paham? Jadi di sini semua ditentukan daripada kita sendiri masing-masing. Saya hanya mengajar ini dan kamu tangkap api dan rohnya, bahwa harus ada kerinduan. Kalau orang tidak ada selera makan, kau bawa dia makan, dia tidak mau join kamu. Karena dia tidak selera. Kenapa orang tidak ada selera makan? 1, 2, 3. Kenapa? Sakit. Biasanya kalau orang dibawa makan tidak mau makan, tidak ada selera, itu sakit atau kenyang sudah. Tetapi kita di dalam Tuhan sentiasa lapar, sentiasa haus mencari Tuhan. Kamu akan cepat diisi, walaupun baru terima Tuhan, masih baru dalam Tuhan, tapi karena kamu terus connect dengan Tuhan, kamu punya soket itu, kamu sambung terus kepada Tuhan, terus receive charge. Kan, kalau handphone kan kamu kasih terus menerima power daripada Tuhan. Dan saya tidak heran kalau orang seperti Sharon, mungkin dia dulu pernah ikut di mana-mana gereja, tapi di sini dikata baru saya rasa di sini ada sesuatu kelainan. Walaupun yang sudah lama seperti minta maaf ya Ibu Rita, sudah lama melayani lagi, tapi baru saya lihat di sini pelik-pelik di sini. Brother Jeremiah, jangan bilang kamu, saya juga sudah melayani Tuhan. Baru saya mengalami, karena saya minta ini. Saya tidak mau seperti kebanyakan kawan-kawan saya pastor-pastor. Seorang pastor itu harus kemas. Kalau boleh ada yang putih di sini, kemas terus, baju hitam ada putih. Kamu tahu kalau pastor ada salib besar di sini. Ini jangan lekat di dinding. Jangan lekat di dinding. Mana salib tidak ada. Lekat di sini, besar-besar. Tapi itu tradisi. Saya tidak mau. Saya kata Tuhan, saya mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Yesus simpel saja pakaian dia kan, tidak seperti imam banyak topi lagi apa semua, simpel saja. Ya, dia jalan sana, dia punya minyak wangi pun follow me. Menjadi orang biasa tapi ada kuasa, itu saya mau. Saya mau kelihatan yang seadanya ini, tetapi ada kuasa. Ketika saya ucapkan itu jadi. Kalau saya katakan saudara diberkati, kau diberkati, itu ada kuasa. Ketika Tuhan jadilah terang, maka terang pun jadi. Itu bapak saya yang cakap. Sekarang anaknya, bapak saya mau ilmu kau itu luar biasa, ilmu kau itu bapak. Saya pun mau. Ketika itulah sebabnya jangan sembarang cakap. Walaupun main, kau ini hari ini macam monyet, dia bilang. Nah, kalau betul 10 kali kau cakap macam monyet, kenapa? Sudah kau ini macam monyet. Wah, karena kita ucapkan, ada power di mulut kita, oke? Walaupun keadaan orang itu terus hidupnya memang mustahil untuk berubah, tapi kau ucapkan dalam nama Yesus, doamu itu masuk di alam roh, menguasai dia. Orang yang bengkok, saya berdoa supaya dia lurus dalam nama Yesus. Lambat laun hidup orang menjadi lurus, tiba-tiba hidupnya diubah. Tapi semua itu kuncinya mintalah pada Tuhan. Tuhan, beri saya sebuah hati yang haus dan lapar mencari Engkau. Itu saja Tuhan saya minta. Karena itulah kuncinya. Ketika engkau lapar dan haus sejenak dia, melaka dia, KL dia akan datang juga mencari Tuhan. Amin. Oke, kita akan melihat seterusnya. Izinkan saya untuk mau berkhotbah 1 tahun. Bukan 1 tahun dari segi masanya. Saya akan memberikan brief, mengisah di RKC, karena kita akan segera meninggalkan, tidak lama lagi meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke 2021, dan saya akan mengimbas kembali, mengenang kembali apa yang berlaku sepanjang tahun 2020 itu. Sebabnya saya lambat sedikit. Mula-mula karena terlalu letihkan sana sini. Saya ingat khotbah saya belum siap pula. Kemudian Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Khotbahkan tentang apa yang terjadi sepanjang tahun. Itu bagaimana mengkhotbah? Satu cara, saya tidak banyak bercakap, tapi biar gambar berbicara. Amin.
Ada peribahasa mengatakan apa? Picture. Ada yang speak louder. Gambar itu berbicara lebih kuat. Kalau saya berbicara sesuatu, kamu coba buat gambaran. Saya katakan, kami pergi merayakan Christmas, makan malam Christmas di rumah Brother Jimmy. Saya ingat-ingat bagaimana masing-masing punya gambaran. Kalau Anda pergi, dia tahu gambarannya. Tapi kalau yang tidak pernah pergi, dia cari-cari bagaimana gambarannya. Saya sebut satu keadaan, orang semua membuat gambarannya sendiri. Apa yang saya maksudkan itu tidak sama seperti yang di dalam gambaran kamu. Tapi sekarang ini saya akan menunjukkan gambar-gambar. Bagi yang mengalaminya, kamu tahu. Itu akan memberi rewind kembali, refresh. Yang pertama, mengimpas kembali kenangan tahun 2020. Sebelum itu kita tunduk kepala dan si pimpin dalam doa. Bapa di surga, biarlah apa yang nanti kami lihat sebentar nanti, Tuhan akan berbicara di dalam hati kami. Betapa apa yang terjadi bukan karena kebetulan, bukan karena gagah dan kuat, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Apa yang diperlihatkan hanya sedikit sahaja, dan itu wajar kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan di atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 hingga 3, saya bacakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kamu paham? Apa yang telah difirmankan, apa yang daripada kesaksian daripada hidup saya dan Pastor Joy dan para pemimpin, itu yang menjadi ada impartasi ya kepada kamu, sehingga itu tertulis. Apa yang tertulis di asli ini itu dipasing kepada kamu. Kalau saya kata revival itu akan turun kepada kamu juga. Kalau saya selalu mengatakan berkat, saya mau setiap kamu diberkati. Itu jadi setiap minggu orang yang sama, dan dia serius, dia tidak minggu ini dia kata memberkati, tunggu 2 bulan baru lagi dia cakap diberkati. Tapi ini kamu tahu, setiap minggu, setiap kita berjumpa, saya punya visi. Saya melihat kamu semua diberkati. Ada rumah, ada kereta, ada pekerjaan yang baik, bahkan ada bisnis sendiri, ada keuangan di dalam bank yang banyak, ada semua yang indah. Amin. Itu semua mulai daripada sini. Sebelum orang buat mimbar ini, dia mesti ada di sini dulu. Dia tulis apa yang ada di sini, dia tulis. Dia ukur. Ini bukan tiba-tiba terus jadi. Mulai daripada visi, mulai daripada ide. Jadi ini juga berkat itu mulai daripada sini. Saya pikirkan, saya bayangkan kamu diberkati, Brother Jimmy diberkati. Bukan hanya menjadi kontrekan, tapi dia menjadi majikan, menjadi bos di satu tempat. Dan itu yang saya mau. Saya ikhlas, saya mau kamu diberkati. Saya biar tetap jadi pastor. Saya tidak kaya seperti kamu yang punya kerja yang bagus, bisnis, tapi saya memperkayakan kamu. Baik dari segi pengetahuan firman Tuhan, dari segi semangat kamu, roh kamu mencari Tuhan. Oke, kita teruskan. Saya minta tolong Brother Jeremiah untuk pergi ke sini, untuk tolong baca. Oke. Dia sedang sedikit karena dia dengan bagian bahasa Inggris. Okay, 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. You yourself are our letter written on our hearts, known and read by everyone.
Verse 3, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Oke. Tidak juga kamu paham bahasa Malaysia, bahasa Inggris tidak paham juga, mari. Kalau tidak paham bahasa ini betul-betul saya tidak tahu apa lagi. BM tidak mengerti, Inggris tidak mengerti, nah, ini mungkinlah mengerti. Oke. Ya. Ada, try. 哥林多后书3章2到3节，你们就是我们的诚心，写在我们的心里，被众人所知道、所念诵的。你们明显是基督的心，存着我们修成的，不是用墨写的，乃是用永生神的灵写的，不是写在石板上，乃是写在心板上。阿门。 Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin masa akan datang tampil lagi. Tujuan saya buat begini, BM, karena di sini gereja Arkes ini pelik. Karena Tuhan hantar orang yang memang berbahasa Inggris. Dia lebih lancar di bahasa Inggris, tapi dia pun tidak tahu kenapa dia berada di gereja BM. Kemudian Tuhan hantar orang yang berbahasa Cina. Dia memang dia punya kolam bahasa Cina, tapi dia pun tidak tahu kenapa dia berada di sini. Tapi ini semua karena Tuhan yang hantar. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kamu dihantar di sini untuk melakukan, kamu yang dipilih oleh Tuhan dari banyak-banyak untuk bersama-sama join melakukan revival itu. Haleluya. Seterusnya. Oke, ini adalah pertama. Kita ingat di tahun 2020 ini dimulai. Saya ambil sedikit-sedikit saja ya. Jadi nanti kalau kamu nampak gambar itu, kamu akan cepat rewind yang pernah menghadir. Ini Chinese New Year tahun 2020. Ini kita melihat Brother Jimmy. Kita tidak celebrate Chinese New Year di sini. Ya, saya tidak tahu bagaimana idea dia. Tapi kalau Brother Victor sudah ada di sini, mungkin ya next year kita buat ya. Nah, cara Tuhan punya, cara kita. Ini Brother Jimmy. Dan ini anak-anak main apa? Payung. Di sini nampak ini Brother Lumin ada berada di sana. Dengan dia punya suara yang ya, waktu ini dia ada bersama-sama. Ya, tapi karena dia tidak dapat, betul Brother Lumin, beruntung kau dapat balik dibanding dengan kawan kau, kasihan dia ada sangkut di sana, ya tidak pernah sinoli di sini. Oke. Memang makanan waktu itu Brother Jimmy sediakan cukup banyak lah makanan tuh ya. Memang sangat enjoy sekali. Itu sepanjang tahun. Jadi ini Brother Victor, Brother Jeremiah belum ada, Sharon belum ada, ya. Ibu Rita ada sudah waktu itu. Ada ya.